Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sistem gerak dengan pengelompokan tulang. Kalau pada video sebelumnya itu pengelompokan tulang berdasarkan bentuk dan ukuran, kalau pada video ini kita akan melanjutkannya dengan pengelompokan tulang berdasarkan jaringan penyusun tulang tersebut. Nah, berdasarkan jaringan penyusun tulang, ada dua kelompok tulang, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon ini sudah dibahas pada video sebelumnya pada materi jaringan hewan. Jadi ini merupakan materi penguatan saja untuk kembali mengingat materi pada bab sebelumnya. Kartilago sendiri memiliki ciri khas, yaitu bersifat lentur dan elastis, banyak mengandung zat perekat atau kondroblas, dan sedikit mengandung kapur. Kemudian tulang rawan ini dia disusun oleh sel-sel yang disebut kondrosit. Namun kondrosit sendiri merupakan sel-sel tulang rawan yang sudah matang. Dan sebelum sampai pada kondrosit, sel-sel tulang rawan yang masih muda itu dari awal pembentukannya itu disebut kondroblas. Jadi kalau misalnya ditanya sel-sel penyusun tulang rawan itu adalah kondrosit, sementara kalau sel-sel penyusun kondrosit itu adalah kondroblas. Dalam artian kondrosit adalah sel-sel tulang rawan yang sudah matang yang membentuk tulang rawan, sementara kondroblas adalah sel-sel tulang rawan muda yang akan membentuk kondrosit itu. Yang berikut, tulang rawan sendiri diselubungi atau dilapisi oleh perikondrium, dan kondrosit ini dia memiliki, kalau kondrosit sendiri dia memiliki ukuran sel yang bulat, kemudian berukuran besar, dan pada setiap sel kondrosit ini dia mengandung ada 2 atau lebih nukleolus atau anak inti yang ukurannya besar dengan warna yang bening. Yang berikut, kondrosit atau sel-sel tulang yang sudah matang ini dia terbentuk di dalam saluran di dalam matriks tulang yang disebut dengan lakuna. Jadi ada dinding lakuna yang dia membentuk kapsul-kapsul atau ruang-ruang di dalam tulang rawan. Nah, dalam ruang-ruang tersebut kondrosit ini berada. Kemudian di dalam lakuna ini saluran seperti pada tulang yang untuk memberikan nutrisi, yaitu ada yang mencapai kapsula pada tulang rawan ini atau dinding lakuna ini, sehingga sel-sel kondroblas bisa menyerap nutrisi atau mengalami mineralisasi menjadi kondrosit. Yang berikut lagi, di dalam satu lakuna pada umumnya itu dia bisa terdapat 2 sel tulang rawan sekaligus di dalam satu ruang. Dan tulang rawan ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada hialin, elastin, dan fibrosa. Sementara deskripsi dari jenis-jenisnya ini sudah ada pada video pembelajaran pada sistem atau pada jaringan hewan pada materi bab sebelumnya. Yang kedua itu tulang keras atau osteon. Osteon sendiri terdiri dari sel-sel penyusun yang disebut osteosit. Sama halnya dengan tulang rawan, osteon juga dia disusun oleh sel-sel muda, yaitu osteoblas. Kemudian osteoblas ini akan mengalami pematangan yang membentuk osteosit. Jadi osteoblas itu sel-sel tulang yang muda. Selain itu juga ada terdapat osteoklas. Osteoklas ini sendiri dia merupakan bagian dari sel tulang yang tugasnya untuk bisa memineralisasi sel-sel tulang, merombak dan memineralisasi sel-sel tulang yang mengalami penuaan jaringan ataupun kerusakan pada sel-sel tulang tersebut. Jadi melalui osteoklas ini tulang akan diperbaharui menjadi sel-sel baru yang kuat dan sehat. Yang berikut,
Di dalam tulang keras ini juga terjadi endapan atau mengendap zat kapur berupa kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Nah, kedua unsur ini yang mengakibatkan tulang keras ini sangat keras dan kuat. Yang berikut kita lihat pengelompokan tulang yang ketiga berdasarkan matriks penyusun. Itu terdapat tulang spongiosa. Yang pertama tulang spongiosa. Nah, spongiosa sendiri kalau dari kata spong artinya sesuatu yang seperti berpori. Kalau struktur spon itu dia tidak rapat, tidak padat, tapi dia berpori. Nah, untuk tulang spongiosa sendiri sama, dia punya strukturnya berongga atau berpori. Kemudian dia dijumpai pada bagian epifisis tulang atau bagian ujung-ujung tulang, bagian ujung bawah dan ujung atas tulang. Dan di dalam rongga ini terdapat sumsum tulang merah. Nah, tulang-tulang yang terdapat spongiosa ini hampir di semua tulang keras, baik itu tulang pipih, tulang tak beraturan, maupun penghubung antar persendian, itu terdapat tulang spongiosa. Yang berikut pengelompokan berdasarkan jaringan penyusun yang berikut adalah berdasarkan matriks yang berikut itu adalah tulang kompak. Nah, untuk tulang kompak ini dia punya matriks retikulernya berbentuk lingkaran, dan setiap matriks ini dia mengandung pembuluh darah dan saraf. Jadi ini tulang kompak ini cenderung ke tulang keras atau osteon. Tidak memiliki banyak rongga karena sel-selnya itu tersusun sangat rapat atau strukturnya kompak, sehingga mengakibatkan tulang kompak ini sangat kuat. Pada gambar bisa dilihat ini adalah bagian, kalau misalkan pada satu tulang ada bagian ujung atas dan ujung bawah disebut epifisis atau epifise. Nah, epifisis ini tersusun oleh jaringan tulang spongiosa atau berongga seperti ini. Sementara pada wilayah diafisis bagian tengah tulang ini tersusun oleh tulang kompak. Ini tersusun oleh tulang kompak, tulang yang strukturnya lebih keras. Ini bagian tulang kompak. Kemudian di antara diafisis atau diafis ini terdapat bagian disebut dengan metafis. Jadi metafis ini dia adanya di antara epifisis dan diafisis, baik itu epifis atas maupun epifis bawah. Daerah di bagian sini adalah metafis. Jadi ada satu wilayah metafis. Metafis adalah wilayah di antara diafis dan epifis. Kemudian untuk sistem rangka atau sistem skeleton ini, tubuh kita manusia dia dibagi dalam dua kelompok skeleton atau dua kelompok sistem rangka. Yang pertama ada sistem aksial, bagian aksial, dan juga ada sistem apendikuler. Kalau bagian aksial sendiri itu dia merupakan sumbu utama tubuh kita atau bagian poros dari tubuh kita. Nah, tulang yang menyusun atau sebagai sumbu utama tubuh itu terdiri kurang lebih 80 rangka, terdiri atas tulang belakang, tulang tengkorak atau kepala, tulang rusuk dan tulang dada. Nah, bagian tulang belakang, kepala, tulang rusuk dan tulang dada ini merupakan skeleton atau rangka yang menyusun sumbu tubuh kita, yang membentuk postur tubuh kita, yang menjadi penopang tubuh kita atau membentuk tubuh seseorang. Itu adalah skeleton aksial. Sementara skeleton apendikuler ini dia merupakan rangka tambahan yang terdiri atas kurang lebih 126 buah tulang yang tersebar antara tulang alat gerak atas, yaitu tulang bagian lengan dan sekitarnya, dan juga tulang anggota gerak bawah atau tulang kaki yang mulai dari gelang panggul. Kita lihat pada video sebelumnya juga sudah dijelaskan. Jadi ini kalau sumbu tubuh kita ini ada tulang skeleton apendikuler, mulai dari tulang tengkorak, tulang belakang, kemudian ada tulang rusuk dan tulang dada. Sementara anggota gerak atas meliputi tulang belikat sampai tulang lengan kiri dan kanan. Kemudian ini merupakan anggota gerak atas. Sementara anggota gerak bawah
mulai dari tungkai bawah, ini kaki dan juga tulang panggul. Nah, itu yang masuk kalau tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ini dia masuk dalam skeleton apendikuler. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari skeleton apendikuler. Apendikuler ini dia terdiri atas tungkai depan atau anggota gerak depan atau anggota gerak atas, yaitu tangan, mulai dari tulang selangka atau klavikula, tulang belikat, tulang lengan atas atau humerus, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan juga tulang jari tangan. Sementara skeleton apendikuler untuk tungkai belakang atau anggota gerak bawah, dalam hal ini kaki, mulai dari gelang panggul, tulang duduk, tulang usus, ada pubis, ada femur, patella, fibula, tibia, tarsal, metatarsal, dan falanks. Nah, di sini dia punya gambar berdasarkan rincian tulang pada anggota gerak atas. Yang pertama dimulai dari anggota gerak atas ini, tulang tungkai depan atau ekstremitas superior. Ini kita mulai dari tulang selangka, kemudian ada tulang belikat, tulang humerus atau tulang lengan atas, ada tulang ini di lengan, tulang ulna lengan bawah, ulna atau hasta, dan tulang pengumpil. Kemudian ada metakarpal atau tulang pergelangan, ada karpal atau tulang telapak tangan, dan ada tulang-tulang jari. Nah, ini rinciannya. Tulang humerus sendiri itu dia termasuk dalam kelompok tulang pipa atau bentuk tulang panjang. Kemudian tulang radius dan ulna, dia punya tugasnya ini untuk pergerakan lengan bawah. Kemudian kalau pada pergerakan lengan bawah, yang paling berkontribusi untuk lengan bawah kita bergerak, misalkan memutar lengan bawah kita, itu adalah tulang radius. Nah, kalau karpal atau pergelangan tangan sendiri, dia tersusun oleh 8 buah tulang yang saling berhubungan oleh ligamen atau jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Yang berikut adalah metakarpal atau tulang telapak tangan. Ini dia tersusun atas 5 buah tulang yang berhubungan langsung ke bagian jari-jari. Nah, sementara tulang jari kita itu ada kurang lebih 14 buah tulang pada setiap jari. Misalnya kalau pada jari telunjuk sampai kelingking itu dia tersusun atas 3 jari, sementara kalau pada tulang jari ibu jari kita itu dia tersusun atas 2 tulang saja. Oke. Jadi totalnya kalau 4 jari yang ada 3 ruas tulang, berarti 4 kali dari kita punya jari, kemudian ditambah dengan satu ibu jari yang hanya memiliki 2 buah tulang. Jadi ada 12 tambah 2 itu jadinya 14 buah tulang pada jari kita. Yang berikut anggota gerak bawah. Untuk anggota gerak bawah ini adalah tulang, mulai dari tulang panggul. Kita akan bahas anggota gerak bawah pada video selanjutnya.